Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh, siang, Ibu. Bu. Selamat siang, Bu. Ya, sehat-sehat semua ya, Nak ya. Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Hari ini bertemu kita untuk melanjutkan pelajaran kita IPS ya, kelas 7. Oke, Nak. Salah seorang dulu memimpin doa untuk memulai pelajaran kita hari ini. Ayo silakan. Baik, Mulyanto. Bu, saya pimpin. Oh, Pak Bago ya, silakan. Bago. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita bersama Ibu, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bago. Ya itu ya, kalau disuruh harus cepat dia ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu pingin untuk menambah semangat nasionalisme kita nyanyi dulu ya lagu kebangsaan kita, Garuda Pancasila. Ibu pingin Paida memimpin lagu Garuda Pancasila buat kita semua. Silakan Paida. Oh iya, Bu. Teman-teman, mari kita bernyanyi Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot sedia untukmu, Pancasila ayo maju. Ore. Hilang ngantuk. Gimana Ibu? Udah nampak ini? Bu, udah tampil gambar Ibu, Nak? Sudah, Bu. Oke ya, hari ini kita membahas hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Sebelum kita mulai, Ibu cek dulu kehadiran ini. Ada yang nggak hadir ini? Teman-teman kita ini tolong dicek teman sebangkunya, ada yang nggak hadir? Ada, Bu. Siapa itu yang nggak hadir? Mas Endar nggak hadir, Bu. Oh, Endar. Sudah berapa hari ini nggak hadir Ketua Bago? Baru hari ini, Bu. Oh, baru hari ini. Ada kabarnya? Nggak ada atau bagaimana? Dia tanpa keterangan hari ini, Bu. Tanpa keterangan ya. Oke, ini buat pelajaran buat kita semua, juga buat kamu-kamu semua, bahwa kehadiran itu juga penting ya, Nak ya. Mengasih kabar kepada guru juga penting. Bagaimana keadaannya, agar kita bisa tahu ya kan. Nanti kalau seandainya 3 hari berturut-turut tidak hadir, nanti bisa dipanggil orang tuanya ya kan. Kalau orang tuanya sudah datang, ada perubahan, bisa dilanjutkan. Tetapi kalau nanti tidak ada perubahan, maka pihak sekolah akan memberikan tindakan yang tegas ya. Jadi masalah kehadiran juga penting buat anak-anak ibu semuanya. Oke Nak, tetap semangat ya Nak ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik atau kamu ya, anak-anak ibu semuanya, mampu menuliskan pengertian kelangkaan barang dan jasa, kemudian menyebutkan 4 penyebab kelangkaan barang dan jasa, kemudian mendeskripsikan 3 peranan keterkaitan pasar dengan distribusi barang dan jasa, keempat, mendeskripsikan 4 peranan pasar bagi perekonomian nasional, kelima, menganalisis hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa. Kelima itu menyajikan presentasi ya, nanti kamu akan dibagi dalam beberapa kelompok ya Nak ya. Oke. Ini ada gambar. Coba dari gambar ini menurut kamu apa yang bisa kamu gambarkan mengenai kelangkaan? Silakan. Di sini ada. Ya, silakan Nak.
kelangkaan adalah suatu kondisi ketika sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Bu. Ya, bagus sekali. Ada yang lain? Ya, di sini contohnya di sini gas ya, Nak ya, gas habis. Berarti gas itu mengalami kelangkaan ya. Jadi keinginan atau kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas ya. Itu dia pengertian dari kelangkaan barang dan jasa. Atau tidak cukup ya. Sumber daya yang tersedia tidak mencukupi ya kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Oke, bagus sekali Rita ya tadi pendapatnya. Itu dia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak, masalah pengertian kelangkaan? Tidak, Bu. Ada, Bu. Lanjut. Apa itu? Bago, silakan. Itu mengapa barangnya bisa langka, Bu? Ya, mengapa barangnya bisa langka? Ada yang bisa jawab? Saya coba jawab, Bu. Lebih banyak dari barang yang tersedia, Bu. Ulangin, Mary. Karena kebutuhan yang membutuhkan lebih banyak daripada ketersediaan barang, Bu. Iya, boleh. Ya. Yang membutuhkan lebih banyak, sementara barang yang tersedia itu sedikit, maka timbullah kelangkaan. Ya, bagus sekali, Mary. Dewi, ada yang mau disampaikan? Karena jumlahnya terbatas, Bu. Ya, bagus ya, jumlahnya terbatas, jumlah barang yang tersedia itu terbatas. Ya, itu ya, Bago ya. Bu, terima kasih, Bu. Ya. Selanjutnya ini kita masuk penyebab kelangkaan. Ya. Bahwa adanya susah ditemukannya barang dan jasa itu ada penyebabnya. Ya. Yang pertama itu dikatakan perbedaan letak geografis. Ayo, ada yang bisa menjelaskan dari gambar ini, anak-anak? Saya, Bu. Bago ya, silakan. Nah, kami kan di pegunungan, Ibu, di dataran tinggi. Ya. Nah, sementara kami kan mau mengkonsumsi ikan, tapi kan tidak ada ikan di daerah kami, Bu. Akhirnya kami langka di sini ikan-ikan. Ya. Aturannya setiap hari maunya kami mau makan di daerah sini sekitar 100 kilo. Tapi kadang-kadang hanya 20 kilo yang bisa dijual orang ke daerah kami, Bu. Karena sulit wilayahnya di bukit-bukit. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya, Bago ya. Jadi di daerah Bago tadi, daerah pegunungan, mereka susah untuk mendapatkan ikan, kan gitu ya kan? Inilah dia, jadi langka dia. Ikan itu di daerah Bago ya. Nah, jadi nanti di sini akan sangat berperan itu adalah distribusi. Nanti kita akan singgung mengenai pasar ya. Oke, berarti perbedaan geografi akan berpengaruh pada kekayaan SDA masing-masing daerah. Misalnya ini ya, daerah pegunungan seperti tempat Bago tadi dengan daerah yang berbeda dengan daerah dataran rendah. Mereka menghasilkan ikan ya. Oke, itu dia perbedaan letak geografis. Yang kedua, ini penyebab kelangkaan pertumbuhan penduduk. Ayo anak-anak Ibu, ada yang bisa menjabarkan ini, menggambarkan atau menguraikan dari gambar ini? Ya, silakan Bung Aran. Ya, Bung Aran. Jadi ini pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan alat pemuat kebutuhan. Ya. Alat pemuat kebutuhan susah didapat karena penduduk yang membutuhkan sangat banyak. Itu, Bu. Ya, bagus sekali ya, Bung Aran ya. Pertumbuhan penduduk ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa yang dikatakan oleh Bung Aran tadi, ya, akan menimbulkan kesenjangan ya. Jadi berbeda daerah perkotaan dengan pedesaan ya. Itu maksudnya ya. Pertumbuhan penduduk di kota berbeda dengan di desa ya. Ketersediaan barang yang dihasilkan ya akan menjadi penyebab kelangkaan, yaitu ya, bagus ya. Oke, selanjutnya ini penyebab yang ketiga, ini keterbatasan produksi barang dan jasa. Anak-anak Ibu, dari gambar ini apa yang bisa kamu ambil, apa yang bisa kamu jabarkan?
Di sini ada pabrik tekstil dan pabrik elektronik. Ada yang bisa? Saya coba, Bu. Ya, silakan Bago. Nah, misalnya di kota ini, Bu, misalnya penduduk di kota butuh laptop 10.000 unit, tapi perusahaan hanya bisa menyediakan 8.000 unit. Nah, karena terbatas produksi, akhirnya langka bagi terbatas barangnya, Bu, karena terbatas produksinya. Ya, bagus sekali ya, Bago tadi. Ada temannya yang menambahkan? Berarti di daerah atau ada daerah yang membutuhkan laptop, ya kan? Sementara untuk memproduksi laptop itu juga membutuhkan waktu, ya kan? Tidak langsung ada gitu barangnya, jadi timbul kelangkaan, ya. Keterbatasan kemampuan produksi barang akan memicu ketersediaan pasokan kebutuhan konsumen, ya, misalnya pabrik tekstil dan pabrik industri, ya, itu dia. Oke. Yang keempat, kita masuk penyebab kelangkaan itu perkembangan teknologi. Ini dikatakan penyebab kelangkaan. Ada yang bisa menguraikan dari gambar ini? Perkembangan teknologi? Anak-anak Ibu? Bisa saya coba lagi, Bu? Ya, silakan. Bago? Jadi misalnya di daerah kami ini, Bu, kan kami di pegunungan. Ya. Jadi kalau kami mau menghasilkan makanan-makanan dari alam itu masih menggunakan tenaga manusia. Jadi belum ada penerapan teknologinya, sehingga pengelolaannya lambat, Bu. Yang aturannya di daerah lain misalnya kan, Bu, hanya 2 bulan, 3 bulan sayurnya sudah dipanen. Tapi kami kadang 6 bulan karena kami semuanya masih tenaga manusia, belum kami terapkan teknologi. Apakah begitu kira-kira, Bu? Ya, bisa juga ya. Jadi perkembangan teknologi yang berbeda di antara daerah satu dengan daerah yang lain ini menyebabkan terjadi kelangkaan, ya kan, beda hasilnya, ya kan, beda hasilnya, ya bisa jadi untuk berikutnya terjadi kelangkaan dia, ya kan. Di sini Bu ambil contoh daerah pertanian Indonesia, ya, masih menggunakan alat yang sederhana seperti yang dibilang Bago tadi, di daerahnya masih menggunakan tenaga manusia. Sementara di negara Jepang ini sudah maju sekali mereka, ya, mengolah pertaniannya, ya. Dan mungkin di daerah kamu juga ada contoh yang lain, ya. Nah, ini juga ada sih contoh dari Ibu, cuman Ibu nggak bisa menggambarkannya dalam bentuk gambar. Cuman di sini kalau di daerah Tapanuli Selatan itu kan subur juga daerahnya, ya kan. Dan di daerah Karo, ya, daerah Karo atau daerah Brastagi itu juga sama-sama subur juga. Nah, tapi dalam tingkat penghasilannya itu tingkat produksi, ya, produksi hasil pertanian berbeda, jauh lebih maju hasilnya, ya, daerah Karo dibanding dengan daerah Tapanuli Selatan, ya, padahal tanahnya sama-sama subur. Jadi di sini mungkin ada perbedaan, ada perkembangan teknologi yang dipakai oleh orang Karo, ya, yang belum dipakai oleh orang penduduk Tapanuli Selatan. Itu dia, nak, ya, contohnya, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, nah? Penyebab kelangkaan ada 4 tadi, ya. Ada 4. Yang pertama tadi perbedaan letak geografis, yang kedua pertumbuhan penduduk, yang ketiga keterbatasan produksi barang, yang keempat perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya untuk mengatasi kelangkaan ini perlu adanya distribusi, ya kan? Kalau kita melakukan kegiatan distribusi, maka peran pasar sangatlah dibutuhkan, ya kan? Apa itu distribusi? Halo, nak? Penyaluran barang, Bu. Penyaluran barang, Bu. Dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Bagus sekali, ya. Distribusi, penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Ya, dan ini juga biasanya dilakukan di pasar. Apa itu pasar? Ada yang tahu pasar? Tempat bertemunya penjual dan pembeli dan Ya, menyepakati bagus harga, sekali, Bu. nah, ya. Melakukan tawar-menawar. Ya, tempat bertemunya penjual dan pembeli dan dengan disepakati harga, ya, yang sudah stabil, itu dia pasar, ya. Kamu mungkin sering ke pasar,
ya, atau mungkin orang tua kamu ada yang berjualan di pasar, ya kan? Oke, selanjutnya kita masuk peranan pasar dengan distribusi barang dan jasa. Oke, di sini ada, kamu lihat gambar pertama dikatakan peranan pasar mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Ada yang bisa menjelaskan ini apa maksudnya ini? Peranan pasar di nomor 1 ini? Saya bisa, Bu. Ya, silakan Bago. Kan di daerah kami tidak ada yang menanam kol, Bu. Jadi dengan adanya pasar kami bisa temukan barang kebutuhan kami seperti kol ini di pasar. Kan kol ini hanya di daerah-daerah Batak, di daerah Karo dia ada, Brastagi, tidak ada di Nias. Jadi dengan adanya pasar kami bisa temukan kol-kol di pasar, Bu. Itu kira-kira menurut saya. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali ya. Jadi pasar itu dengan adanya pasar mempermudah konsumen ya. Jadi kita datang ke pasar, kita bisa beli apa yang kita mau ya, terutama kebutuhan-kebutuhan kita seperti apa? Seperti ya baju juga ada di pasar ya kan, sepatu ya. Semuanya lah, termasuk juga kebutuhan makanan-makanan kita bisa dapatkan di pasar. Oke, yang kedua, peranan pasar itu membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Apa ini, ada yang bisa menjabarkan? Membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Oke, silakan Bung Aran. Karena di pasar terdapat banyak penjual, sehingga penjual tidak boleh sesuka hati menentukan harga. Iya, bagus. Iya, bagus sekali ya Bung Aran ya. Karena banyak penjual, jadi penjual pedagang itu pun kan bersaing kan, jadi tidak bisa suka-sukanya buat harga ya. Dan juga dengan adanya proses penyaluran yang lancar ya dari produsen ke konsumen melalui pasar, ini akan membuat harga relatif stabil ya. Jadi tidak sesuka-suka atau berbeda-beda harga antara pedagang satu dengan pedagang yang lain. Ya ada dia harga relatif, harga tetap karena lancarnya proses distribusi tadi ya. Oke. Yang ketiga, produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Ini apa maksudnya nih? Ada yang dijelaskan ini? Produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Ada yang di sana? Apa maksudnya ini? Saya bisa, Bu. Ya, Bago aja dari tadi ya. Yang lain mana ini? Halo, jangan tidur enak ya. Ini udah siang ini. Oke, silakan Bago. Nah, ini kan barangnya agak langka, Bu. Jadi kalau barangnya langka kan banyak yang meminatin. Akhirnya produsen tidak mau menurunkan harganya, dia bertahan. Kenapa? Karena barang produksinya banyak yang mengincar, Bu, karena terbatas jumlahnya. Coba kalau lebih, pasti orang tidak mau mencari dia, Bu. Jadi karena terbatas, akhirnya orang seolah-olah mencari dia. Begitu menurut saya, Bu. Ya, bagus sekali ya. Jadi produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan. Keuntungan bagi produsen dengan adanya pasar, distribusi akan mempertahankan ya, pasar produsen akan mempertahankan seperti yang dibilang Bago tadi, akan mempertahankan penjualan dengan stabil ya. Kalau sudah dia bisa penjualan dengan stabil, maka kan si produsen akan memperoleh keuntungan dari yang dia jual tadi. Ya, itu maksudnya ya. Oke, Nak, dari peranan pasar dengan distribusi ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini peranan pasar dalam distribusi barang dan jasa. Oke, ini selanjutnya kita masuk ke peranan pasar bagi perekonomian nasional. Ya. Ini sebenarnya hampir sama tadi ya. Dengan ini peranan pasar dalam distribusi barang dan jasa, kemudian ini peranan pasar bagi perekonomian nasional ya. Ini yang pertama dikatakan peranan bagi produsen. Apa ini maksudnya? Halo? Anak-anak Ibu, jangan ada yang ngantuk di situ. Ada yang bisa menjelaskan ini peranan pasar bagi produsen? Pasar bisa menjadi tempat produsen mendapatkan faktor-faktor produksi, Bu, yang digunakan untuk mencari bahan-bahan produksi. Iya. Barang produksi. Boleh ya, Nak ya. Jadi
produsen di sini dengan adanya pasar dia bisa menjual ya, menjual barang-barang dagangannya, ya kan? Kalau banyak yang yang jualan, banyak produsen kan, ini akan meningkatkan perekonomian kita ya kan, berarti pendapatan penduduk ya, mereka memanfaatkan pasar ya. Kemudian peranan bagi konsumen, ada yang bisa di sini? Silakan. Konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya, kebutuhan yang kita butuhkan. Ya, bagus sekali ya. Konsumen dapat memenuhi kebutuhannya. Ya, kalau sudah terpenuhi kebutuhannya kan ini berdampak untuk perekonomian kita ya kan, berarti mudah dia ya kan, masyarakat mudah memperoleh apa yang dibutuhkannya sehingga ya meningkatkan perekonomian juga ya kan, untuk lebih luasnya gitu. Oke, ini selanjutnya peranan bagi pembangunan. Ada yang bisa menjelaskan ini peranan pasar bagi pembangunan? Pasar berperan membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan, Bu. Bisa sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. Iya, ya. Pasar berperan menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung ya. Pasar dapat dijadikan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. Ya, itu maksudnya ya. Pasar juga bisa menambah pendapatan ya. Ya, melalui pajak ya. Kamu lihatlah di lingkungan kamu sendiri ya. Pasar-pasar yang ada di lingkungan kamu sendiri. Ini yang berikutnya, peranan pasar sebagai SDM. Ini apa maksudnya ini? Halo, Nak. Berarti pasar itu kerja, Bu. Di mana kita bisa membutuhkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang enggak sedikit, Bu. Ya, berarti pasar ini menyerap ya, Nak ya, menyerap tenaga kerja ya. Misalnya kayak ada, itu kan kayak kita lihat misalnya tukang parkir itu kan di pasar juga itu ya kan. Ya itu kan menyerap tenaga kerja juga kan, bagaimana mengatur kendaraan, kemudian orang-orang yang berjualan juga di situ ya kan menyerap, berarti akan banyak lowongan yang akan dibuka ya kan dengan adanya pasar tadi. Semakin luas pasar maka semakin terbuka lowongan pekerjaan ya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan akhirnya akan menunjang perekonomian nasional, perekonomian negara kita. Oke, ini tadi ya. Jadi untuk mengatasi kelangkaan diperlukan adanya distribusi, dan distribusi dapat dilakukan oleh pasar ya. Jadi peran untuk melakukan distribusi, peran pasar sangatlah dibutuhkan. Itu dia Nak ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ini ada hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Ini ada bagaimana hubungannya, ya kan? Apa yang bisa kamu ambil dari gambar ini? Hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa. Oke, Nak, jangan ngantuk, Nak. Halo. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Izin, Bu. Iya, Bung Arang, silakan. Bagaimana hubungannya ini? Jika masyarakat susah mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok, biasanya akan terjadi kerusuhan. Iya. Apabila terjadi kelangkaan, misalnya kenaikan BBM, dan kelangkaan gas LPG yang subsidi, ini bisa memicu karena kesejahteraan tidak tercukupi sehingga bisa mengganggu kestabilan negara ini, Bu. Iya. Menurut saya, Bu. Iya. Jadi adanya hubungannya kelangkaan, apabila ada daerah yang mengalami kelangkaan suatu sumber daya, ya mereka akan tidak sesuka hatinya ya kan, timbul kerusuhan karena dia butuh misalnya gas gitu. Ya. Juga melakukan pemberontakan, ingin merdeka. Iya. Bagian-bagian yang ingin merdeka dari Indonesia karena tidak mendapatkan kesejahteraan dari Indonesia sendiri. Itu, Bu. Ya. Boleh ya? Ada yang lain? Bagaimana hubungannya? Saya, Bu. Ya, Bago. Nah, misalnya di Jawa mereka kelebihan beras,
kita kelangkaan beras, mereka lebih. Kita di Sumatera misalnya kita kelebihan sayur-sayuran, tapi misalnya di Jawa kekurangan. Kan sama-sama kita langka, mereka langka di bidang sayur-sayuran, kita langka di beras. Nah, supaya tetap terjaga kesejahteraan kita dan persatuan kita saling berbagi melalui peranan pasar tadi, Bu. Ya. Sehingga walaupun kita kekurangan beras, tapi dengan adanya kelebihan dari saudara kita Jawa, bisa mereka suplai ke kita. Begitu juga sebaliknya, sehingga tetap kita bersatu dalam Indonesia dan sejahtera. Jadi begitu menurut saya, Bu, hubungannya kelangkaan ini dengan peranan pasar tadi. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya, Bago ya. Jadi di sini hubungan kelangkaan dengan permintaan penawaran yang sangat berperan di sini adalah peran pasar tadi ya, kan distribusi, biar agar tidak timbul kesenjangan. Itu dia ya. Jika suatu barang langka, maka semakin sedikit permintaan. Jika sedikit permintaan, akan berdampak pada kurangnya kesejahteraan masyarakat. Kemudian penawaran terhadap barang dan jasa akan melimpah terjadi pada daerah yang kelebihan hasil produksi. Ini dia. Masyarakat yang banyak padinya, maka akan kelebihan hasil produksi dan menjadi harganya murah, ya kan, di daerah tersebut. Sementara daerah yang kekurangan akan menyebabkan kelebihan permintaan sehingga barang pada daerah yang kekurangan menjadi mahal. Untuk mengatasi kelebihan penawaran pada daerah yang kelebihan sumber daya dan kekurangan pada daerah yang kurang sumber daya, yaitu dengan melakukan distribusi barang dan jasa sehingga kesejahteraan masyarakat akan terjaga dengan aman. Mungkin ini materi kita untuk hari ini. Di sini ada tugas diskusi, ya. Ada tugas diskusi, nanti kamu diskusikan dengan kelompokmu. Yang pertama itu kelompok 1, ya. Ibu bacakan saja dan juga udah Ibu bagi dari WA. Kelompok 1 membahas pengertian kelangkaan, ya. Kelompok 1 membahas pengertian kelangkaan yang kelompoknya yaitu Bago dan Paida, ya. Kelompok 2 4 penyebab kelangkaan barang dan jasa, ya. 4 kelangkaan barang dan jasa. Ini kelompoknya Pala dengan Jepri. Kemudian kelompok 3 Yanto dengan Rita, ya. Yang dibahas 4 peranan pasar dalam distribusi barang dan jasa. Kemudian kelompok 4 Martina dan Mary, 4 peranan pasar bagi perekonomian nasional. Kemudian kelompok 5 Bungaran dan Dewi, bagaimana hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Ayo silakan Nak didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, ya, nanti dipresentasikan. Ibu lihat nanti dari penyajian presentasinya. Ayo silakan.